Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah kali ini, pemrograman berbasis web, kami diminta untuk mengerjakan tugas berkelompok, di mana member kelompoknya yakni saya, Ruli Sururudin, Jimat Prihatin, dan Muhammad Isa. Kami mengambil topik e-education dengan judul Pengembangan Smart Digital Learning and e-book Library menggunakan teknologi web, studi kasus pada SIALIMS Unsia. Target dan pengembangan dari proyek ini adalah di masa UTS, kami melakukan analisa peluang untuk perancangan website dengan e-education yang berkemungkinan dapat digunakan untuk lingkungan pendidikan dan umum. Di mana langkahnya yaitu mulai melakukan proses progres dengan membuat UI aplikasi berbasis web menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian target berikutnya adalah ketika UAS, kami akan melakukan pengembangan sistem dengan memperluas cakupan menu dan submenu, serta struktur aplikasi agar lebih kaya fitur. Tentunya dengan mengembangkan keamanan di dalamnya. Di mana kami berharap proyek ini juga dapat diselesaikan hingga final, yakni tahap hosting. Introduction to Web Development sekilas mengenai front-end yaitu bagian dari situs web atau aplikasi yang berinteraksi langsung dengan penggunanya. Kami develop menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian pada back-end development yakni development system code, back-end adalah bagian di belakang layar. Jadi tadi ada UI, ada front end, kemudian di back end itu ada pengkodeannya, kemudian di sana yang memungkinkan antara UI berinteraksi dengan server atau dengan function-function yang lain. Kemudian browser, di mana browser ini merupakan media yang digunakan untuk membuka HTML seperti Firefox, Safari, dan yang lain-lain. Kemudian di sini ada DBMS, Database Management System, yakni kumpulan data yang terstruktur dan terorganisir yang disimpan secara elektronik dalam sistem komputer, di mana database ini menyimpan data-data yang nantinya akan diintegrasikan dengan aplikasi website ini. Di bagian beranda di sini ada tampilan utama ya, seperti itu. Bagian pembelajaran yang bisa diklik, misalnya pemrograman web dasar HTML dan CSS. Di dalamnya ada pembelajaran-pembelajaran terkait video yang bisa digunakan oleh user, baik pendidik dan peserta didik. Selanjutnya ada bagian e-book, adalah library dari e-book tersedia, bisa dipinjam ataupun dibeli seperti itu, atau disewa. Di sini kita bisa mengunduhnya, kemudian bisa untuk melakukan kembali ke daftar e-book. Selanjutnya, dari e-book tersebut bisa muncul pricing list. Nah, artinya ada buku-buku yang memang dijual, ada buku-buku yang free, atau ada buku yang disewakan. About atau tentang dari website ini sendiri. Selanjutnya, di sini ada menu registrasi, di mana pengguna harus melakukan registrasi terlebih dulu dengan mengisi data-data yang dibutuhkan secara valid dan sudah ada petunjuknya. Kemudian ada form login. Di sini ketika user sudah meregistrasikan dirinya, kemudian akan memiliki akun sehingga dapat digunakan untuk login dan menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian penjelasan berikutnya, HTML akan disampaikan oleh saudara Muhammad Isa. Baiklah, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagian HTML. HTML adalah bahasa dasar untuk membuat struktur sebuah halaman web. Dalam HTML, kita menggunakan tag dan atribut untuk membangun dan mengatur isi halaman. Baik, di sini ada tag HTML. Tag adalah elemen dasar dalam HTML yang digunakan untuk membungkus dan menentukan fungsi suatu bagian di dalam halaman web. Baik, di sini ada beberapa contoh tag. Di sini ada tag HTML untuk membungkus seluruh dokumen HTML. Di sini ada tag head untuk tempat metadata, judul, link CSS, link JS, dan lain-lain. Di sini ada tag body untuk semua isi yang terlihat di halaman web. Dan di sini ada tag img, ada tag A, tag section, tag URL dan LI, ada tag H1 dan tag P. Pada intinya, tag adalah struktur utama pembentuk halaman web.
Lanjut, di sini ada atribut HTML. Atribut adalah informasi tambahan yang dimasukkan ke dalam tag untuk memberikan detail atau pengaturan khusus. Contohnya, length untuk menentukan bahasa dokumen, meta charset UTF-8, charset menentukan encoding. Di sini ada section, ID, module section, ID untuk penanda unik sebuah elemen. Kesimpulannya, atribut untuk pengaturan tambahan pada tag agar fungsinya lebih spesifik. Lanjut, di sini ada contoh yang kami pakai elemen. Di sini ada paragraf, ada heading, ada link. Lanjut, di sini ada elemen image, image untuk menampilkan gambar. Di sini kita menggunakan atribut src, yakni untuk mengambil gambar, dan width untuk mengatur ukuran pada gambar kita. Di sini ada unordered list. Unordered list ini elemen list, kita menggunakan UL. Lanjut, di sini ada tag komentar. Tag komentar sendiri guna untuk membuat catatan pada codingan kita, pada kode kita, dan bisa untuk mematikan kode atau tidak mengaktifkannya. Dan komentar sendiri tidak akan tampil pada halaman web kita. Di sini ada text formatting, kita menggunakan bold. Untuk bold menggunakan text strong. Di sini ada text strong, dan untuk italic spesifik EM, kita menggunakan EM. Lanjut, di sini ada contoh table. Table yang kami gunakan untuk menampilkan halaman printing card. Lanjut, di sini pengembangan sistem manajemen. Untuk pengembangan sistem manajemen, kami menggunakan repository CILMS untuk pengembangan smart digital learning dan ebook library, mulai dari file HTML dan aset-aset yang dikembangkan disimpan ke dalam repository yang berada di GitHub, agar memudahkan tim untuk melakukan pengembangan dan perubahan terhadap file dan aset CILMS. Aset yang di repository adalah image, CSS, JS atau JavaScript. Lanjut, di sini ada contoh tampilan repository CILMS kita. Nah, di sini semua disimpan di dalam repository CILMS kita. Lanjut, di sini ada contoh file HTML-nya. Di sini ada ebook HTML untuk menampilkan halaman ebook kita. Di sini nanti menampilkan beberapa menu yang ada di aplikasi CILMS kita. Lanjut, di sini ada index.html. Index sendiri untuk menampilkan halaman utama pada website kita nanti. Login.html. Login HTML ini nanti gunanya untuk menampilkan halaman login. Oke. Di sini ada pembelajaran.html. Di sini untuk menampilkan pada bagian pembelajaran kita nanti. Di sini ada untuk menampilkan video dan link yang gunanya untuk materi pembelajaran di aplikasi CILMS kita. Lanjut, di sini ada register.html. Ini untuk halaman register kita. Di sini ada beberapa tampilan HTML-nya. Mungkin yang saya jelaskan sampai sekian. Untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh saudara kita, Jimat Prihatin. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mas Isa. Tadi sudah menjelaskan dari slide 13 sampai slide 24. Berikutnya saya akan menjelaskan dari slide berikutnya selanjutnya. Nah, di sini ada untuk DFD, Data Flow Diagram Alim, secara garis besar, yaitu di sini ada aktornya pelajar, mahasiswa, pengajar, dan admin. Nah, di sini nanti untuk pelajar atau mahasiswa itu harus register login, baru nanti dia dapat mengakses download, komen untuk di e-book, serta bisa untuk melihat e-learningnya nanti seperti itu. Lalu nanti dapat akses untuk open akses untuk digital library-nya berusahakan ke Kongres database Kongres Amerika. Lalu di sini ada aktor untuk pengajar di sini nanti sama login. Nanti bisa upload materi untuk e-learning, nanti ada untuk report progress e-learning dan e-booknya, nanti lalu bisa upload materi e-booknya jika ada pengajar yang ingin mengupload untuk e-booknya. Nah, berikutnya di sini ada admin di sini yaitu nanti dia bisa menyimpan data pelajar atau mahasiswa, nanti akan ada report laporan administrasi pelajar atau mahasiswa. Lalu ada juga untuk menyimpulkan data pengajar, nanti bisa ada report progress dari pengajar tersebut, dan berikutnya juga admin itu bisa melakukan read, update, dan delete untuk data pelajar, mahasiswa, dan pengajar. Baik, terus di sini ada untuk koneksi ke database perpustakaan Kongres Amerika, yaitu kita
nanti akan berintegrasinya itu menggunakan API. API ini biasanya inputannya ada token, username, dan password. Lalu nanti akan di callback untuk kirim kembalinya itu ada data API, yaitu untuk bibliografi data buku. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada CSS. CSS di sini yaitu terlihat di sebelah kanan adalah tampilan dari CSS yang ada di repository si Alim. Pada tampilan repository si Alim di samping perhatikan kode dari cascading style sheet, yaitu kepanjangan dari CSS, di mana CSS berfungsi untuk mempercantik suatu tampilan website atau aplikasi agar menarik minat dari pengguna maupun klien, dan juga membuat responsif dan adaptif suatu tampilan website atau aplikasi jika dibuka di semua device, misalkan seperti laptop, handphone, maupun tablet. Berikutnya di sini ada JavaScript. Nah, ini tampilan. Pada tampilan repository si Alim di samping memperlihatkan kode dari JavaScript, di mana JavaScript adalah bahasa client side yang diterapkan si Alim, yaitu ada bahasa client side. Sebetulnya JavaScript itu ada pengembangannya nanti seperti React.js, Node.js, Next.js, Next.js. Nah, tapi di sini kita menggunakan JavaScript yang lama, yaitu yang untuk client side yang digunakan untuk membuat database statis atau database dummy untuk pengolahan ebook library untuk sementara sebagai prototype. Nah, ini berikutnya kita di sini ada version control system, yaitu kita menggunakan Git. Nah, untuk version control systemnya di sini kita menggunakan Git untuk mengupload data-data dari lokal itu untuk masuk ke repositorinya si Alim di GitHub. Nah, ini seperti ini tampilannya. Jadi berikutnya, nah ini untuk publish Alim, ini untuk publishnya kita menggunakan URL staging, yaitu saat ini si Alim sudah akan publish secara online menggunakan URL staging untuk sementara, agar Bapak dosen pengampu dapat melihat dan mengakses si Alim dengan mudah dimanapun dan kapanpun. Nah, ini berikut tautan publish staging si Alimnya, yaitu si alim.netlify.app. Jadi ini bisa diklik. Bisa diklik. Nah, ini nanti akan terlihat untuk halaman si Alimnya seperti ini. Nah, ini misalkan pembelajaran ke sini, terus ada ebook, ada pricing, misalkan nanti ini untuk berlangganan sebagai pelajar atau mahasiswa. Di sini ada tentang si Alimnya. Ini misalkan kita mau lihat tentang ini, kita bisa klik contoh. Nah, ini kita bisa berkomentar, misalkan ini udah ada komentarnya. Ini kita bisa apply juga. Di sini nanti ada terlihat untuk pengajarannya siapa, durasinya berapa jam, udah di view, nanti ratingnya ada, kita bisa tes komentar. Materinya misalkan keren, kita kirim. Nah, ini dummy, kita menggunakan database dummy. Oke, kita kembali lagi misalkan ke ebook. Nah, ini ada ebook ini bisa kita lihat juga. Nah, di sini, nah ini contoh misalkan ebook udah ada, kita bisa download nih. Nah, ini contohnya, nanti kita bisa download seperti ini. Nah, ini contoh yang kita gunakan. Nah, ini seperti ini. Kembali lagi, misalkan mau lihat yang lain, itu bisa. Nah, ini contoh, misalkan kita klik lagi, download, kita bisa lihat. Nanti pengembangan e-booknya sebetulnya kita akan menggunakan flipbook agar bisa dibaca, langsung dibaca di view di halaman ini, di halaman si Alimnya. Jadi, seperti itu. Untuk penjelasan si Alim, demikian saya sampaikan. Saya Muhammad Prihatin dari Alim untuk mata kuliah pemrograman berbasis web kelas SI 502 dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Ahmad Kusairi. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.